Salah satu perubahan besar dalam aturan haji dan umroh sekarang, pemirsa, adalah soal fleksibilitas perjalanan umroh. Kalau dulu jemaah hanya bisa berangkat lewat biro resmi atau travel agent, sekarang ada 3 pilihan lewat biro perjalanan atau PPIU secara mandiri atau lewat penyelenggaraan langsung oleh Menteri Agama dan kondisi tertentu. Ini ada beberapa pilihan jadinya begitu ya pemirsa. Nah, kita akan membahas ini di Metro Siang yang dimana pemerintah menetapkan dasar hukumnya lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Adanya perubahan di undang-undang ini atau juga perubahan ini bukan tanpa alasan pemirsa. Karena Indonesia sendiri menyesuaikan dengan kebijakan baru pemerintah Arab Saudi yang kini membuka akses umroh mandiri dan visa turis untuk warga dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi dengan aturan baru ini pemerintah ingin memastikan sistem di dalam negeri tetap selaras dengan kebijakan dari Arab Saudi. Tujuannya supaya jemaah ini tetap terlindungi secara hukum, tapi juga punya kesempatan beribadah dengan cara yang lebih fleksibel dan juga mandiri. Sebelum berangkat umroh, baik lewat biro, jalur mandiri atau juga program pemerintah, ada beberapa syarat penting yang harus Anda perhatikan pemirsa. Di siang hari ini akan kami tampilkan. Pertama adalah paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan sejak tanggal keberangkatan. Ini adalah aturan standar internasional yang juga diterapkan Kerajaan Arab Saudi. Kedua, pemirsa, punya tiket pulang pergi. Nah, ini sudah harus Anda siapkan. Tiket pesawat pulang pergi wajib ada. Aturan ini memastikan jemaah punya jadwal kepulangan yang jelas dan tidak beresiko overstay di Arab Saudi. Lalu, poin ketiga adalah Anda wajib untuk menyiapkan surat keterangan sehat dari dokter. Sebenarnya ini bukan sekedar formalitas, tapi bukti bahwa Anda cukup fit untuk menjalani rangkaian ibadah yang padat dan juga membutuhkan stamina tinggi. Dan tidak kalah penting adalah untuk yang mandiri, pemirsa, perhatikan betul cara mengisi aplikasi resmi dari Arab Saudi seperti Nusuk. Anda harus urus, isi, dan bayar sendiri. Lalu pastikan tetap melaporkan data keberangkatan Anda ke Kemenak melalui aplikasi Sikopatuh atau juga sistem yang ditetapkan pemerintah kita supaya tetap terlindungi secara hukum dan bisa dilacak kalau ada keadaan darurat nanti. Jadi intinya meski sekarang jalur umroh lebih fleksibel, standar keamanannya tetap sama pemirsa, tertib administrasi, sehat jasmani dan terdaftar secara resmi. Selanjutnya, kalau Anda memilih berangkat umroh secara mandiri, ada beberapa keuntungan dan tantangan yang perlu diperhatikan. Kami kumpulkan pemirsa, ini adalah plus minus umroh mandiri untuk Anda ya. Yang pertama pemirsa tentu adalah lebih fleksibel. Anda bisa mengatur sendiri tanggal berangkatnya kapan, lama tinggalnya kapan, maskapainya apa, hotelnya apa, dan agenda ibadah Anda sendiri. Umroh mandiri ini memberikan fleksibilitas tinggi, kemudian juga kebebasan penuh untuk mengatur perjalanan sesuai kebutuhan dan juga anggaran. Kedua, pemirsa ini poinnya, bisa lebih hemat karena Anda mengurus sendiri tiket dan akomodasi, biaya semuanya jadi bisa ditekan. Lalu ada juga soal kemandirian penuh karena Anda mengawasi dan juga mengatur seluruh perjalanan dari pesanan sampai pelaksanaan ibadah tanpa bergantung pada rombongan atau orang lain. Lalu ini pemirsa, transparansi biaya tinggi. Jadi Anda sudah tahu persis kemana uangnya keluar, untuk apa, karena semua komponen dibeli langsung. Dan poin selanjutnya adalah menyesuaikan dengan gaya perjalanan Anda. Anda bisa menambah waktu tinggal, ziarah tambahan, atau membuat jadwal ibadah yang lebih santai. Kekurangannya, kita bergeser pemirsa ke sebelah sini. Ada beberapa kekurangan dari umroh mandiri. Resiko yang pertama adalah resiko tersesat dan juga kesulitan teknis. Tanpa ada pendamping profesional, Anda harus menyelesaikan semua kendala sendiri, seperti perubahan jadwal, tiket Anda hilang, atau kendala transportasi. Poin ini juga penting pemirsa. Poin yang kedua, tidak ada pembimbing ibadah. Tidak ada, misalnya adalah karena Anda perjalanan mandiri biasanya tidak disertai dengan mutawif yang memandu tata cara ibadah. Lalu juga pelindungan hukumnya lebih terbatas. Kalau muncul masalah seperti penipuan atau biro tidak resmi, Anda mungkin tidak mendapatkan perlindungan penuh seperti jemaah yang lewat biro berizin atau travel agent. Nah, lalu poin keempat adalah administrasinya biasanya lebih rumit kalau Anda mengurusnya sendiri. Anda harus menyiapkan sendiri seluruh dokumen, visa, hotel, dan transportasi. Dan juga ada potensi biaya melonjak tanpa pengalaman atau di musim ramai misalnya Anda belum riset-riset dulu. Harga tiket pemirsa ini bisa lebih tinggi atau harga akomodasinya bisa juga lebih tinggi daripada paket yang ditawarkan oleh travel. Jadi dalam kondisi tertentu umroh mandiri justru bisa lebih mahal dibandingkan lewat biro resmi. Supaya adil, sekarang kita bandingkan dengan jalur umroh lewat biro resmi atau PPIU, pemirsa. Ini kelebihannya. Pertama adalah pendampingan penuh. Biro resmi biasanya memberikan bantuan menyeluruh dari keberangkatan sampai Anda pulang nanti. Jadi Anda tidak perlu repot urus visa, tiket, dan akomodasi. Kementerian Agama menegaskan tujuan utama sistem ini adalah agar jemaah mendapatkan bimbingan dan perlindungan penuh selama di Tanah Suci. Poin kedua, pemirsa, kalau
atau juga plusnya dari umroh paket travel adalah administrasinya lebih mudah. Semua urusan dokumen diurus oleh pihak biro. Lalu perlindungan hukum juga jelas karena biro berizin resmi dari Kemenak menjamin perjalanan tercatat secara hukum. Kalau ada masalah, jemaah bisa melapor lewat sistem pengawasan resmi Sipatu. Nah, poin berikutnya pemirsa, cocok untuk pemula dan lansia. Ini sangat membantu karena ada pembimbing ibadah dan juga tour leader yang siap membantu di setiap tahap perjalanan. Banyak jemaah lansia ini merasa terbantu karena ada pendamping yang menjelaskan tata cara ibadah di setiap lokasi ziarah. Lalu ada poin terakhir adalah kebersamaan jemaah. Kalau lewat travel biasanya berangkat dalam rombongan ini membuat suasana lebih hangat dan juga bisa saling membantu. Sistem ini mempermudah pengawasan dan koordinasi di luar negeri. Tapi ada kekurangannya juga, kita tampilkan pemirsa. Biasanya biaya lebih mahal karena semua layanan sudah termasuk dalam paket. Selisih biaya antara umroh travel dan mandiri bisa mencapai 5 hingga 10 juta rupiah tergantung musim dan juga fasilitas yang diterima. Kemudian juga kekurangannya adalah kurang fleksibel karena jadwal dan aktivitas biasanya sudah diatur dalam paket. Jadi tidak bisa seenaknya untuk diubah atau Anda ingin jalan-jalan sendiri. Lalu ini poin ketiga pemirsa, banyak ya kasusnya, masih ada potensi penipuan meskipun sebenarnya Kemenak sudah mengingatkan agar jemaah memastikan biro yang dipakai terdaftar di Sipatu dan berizin resmi, namun faktanya cukup banyak kasus-kasus yang masih terjadi di masyarakat. Lalu kekurangannya pemirsa, rombongan besar. Nah, perjalanan dengan banyak orang ini seringkali menuntut penyesuaian waktu dan jadwal bersama, tapi sistem ini tetap penting demi keamanan jemaah. Lalu poin selanjutnya adalah pilihan terbatas kalau pakai travel agent. Karena hotel, maskapai, dan rute biasanya sudah ditentukan oleh biro. Jadi bagi sebagian orang mungkin terasa kaku, tapi bagi jemaah justru inilah yang membuat perjalanan lebih aman dan juga teratur. Itu dia, tadi sudah kami bandingkan. Jadi berangkat ke Tanah Suci, sekarang punya banyak jalan, pemirsa, pilih-pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan, dan kemampuan Anda. Umroh sekali lagi adalah ibadah dengan niat, doa, dan usaha. Insya Allah baik ini jalur mandiri maupun paket travel semua akan dimudahkan. Nah, dengan adanya aturan baru ini pemirsa tentu menjadi ruang semua pihak untuk bisa berbenah agar bisa memaksimalkan perjalanan umroh ke Tanah Suci. Kami akan membahasnya bersama dengan Sekjen DPP Ampuri, Zaki Zakaria. Selamat siang Pak Zaki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Anggi. Selamat siang Pak Zaki. Pak Zaki, kita tahu ya sudah ada aturan baru nih Pak Zaki. Tanggapan dari Ampuri sendiri seperti apa Pak? Ya betul, kita bisa sama-sama melihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 2025 PIHU penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang baru tertuang dalam pasal 86 ayat 1 huruf B bahwa umroh mandiri sudah bisa dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Nah, umroh mandiri ini memang sebelumnya di dalam undang-undang sebelumnya bisa ada juga tertuang dalam undang-undang sebelumnya, yaitu dengan bahasa umroh perseorangan. Karena memang dari dulu ada segmen masyarakat yang ingin umroh private atau umroh perseorangan, tidak melalui kelompok, ya, tidak bersama grup. Karena memang ingin fleksibel jadwalnya, anggarannya, layanannya. Ini sebetulnya dalam undang-undang sebelumnya juga ada tertuang sama di dalam pasal 86 juga. Cuma pembedanya pasal yang sekarang dengan yang sebelumnya, bahwa kalau yang sebelumnya umroh perseorangan itu dan juga kelompok atau grup itu harus melalui PPU. Cuma untuk yang sekarang di undang-undang baru ini memang tidak mesti melalui Biro Travel atau PPIU. Nah, terus terang sikap dari Ampuri ya, kami terus terang dari dulu atau sampai sekarang bahwa umroh mandiri ini sudah ada, ya. Dan kami tidak khawatir dengan adanya umroh mandiri ini karena dari waktu ke waktu dari berbagai survei yang sudah berjalan bahwa umroh mandiri masyarakat Indonesia ini lebih banyak memilih berangkat melalui penyelenggara, melalui bersama kiainya atau bersama tokoh panutannya. Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam sejarah ekosistem umroh haji berbasis keumatan ini, bahwa dari sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan, penyelenggaraan umroh haji ini lebih banyak masyarakat mempercayakan kepada para kiainya atau karena biro-biro travel ini memang bersumber kebanyakan adalah dari ormas Islam, dari tokoh Islam dan lain-lain, ya. Jadi masyarakat itu akan lebih mengutamakan
dari berbagai survei dari zaman dulu sampai sekarang begitu. Karena umroh dan haji ini bukan seperti perjalanan tur dan wisata seperti biasa. Ini sebuah perjalanan yang spiritual, rohiyah, yang memerlukan memenuhi syarat rukun wajibnya yang tertuang dalam manasik, ya. Sehingga kalau salah ini perjalanannya menjadi sia-sia. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan yang menjalankan umroh mandiri sebelum ini, ketika sudah sampai di Mekah baru nanya mikotnya di mana, niatnya di mana, tawafnya bagaimana. Mereka banyak yang ini kejadian fakta dan nyata. Tetapi ya itulah masyarakat sekarang, dari sebelumnya sampai sekarang masih memilih penyelenggara yang berizin, ya. Karena terus terang bahwa umroh mandiri ini mempunyai banyak resiko. Khususnya tadi sudah dijelaskan resiko umroh mandiri ini ya cukup banyak. Apalagi dalam pasal 96 ayat 5 menyebutkan bahwa jamaah umroh dan petugas umroh mendapatkan perlindungan kepastian layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, Ya, Pak Zaki. perlindungan jiwa, kesehatan, dan kecelakaan kecuali umroh mandiri. Jadi dalam undang-undang baru ini menjadi catatan bahwa umroh mandiri ini tidak dapat perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan. Kalau sakit, tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau dengan bersama biro, ketika sakit kita yang ngurusin, nungguin di rumah sakit. Ketika ada yang meninggal, kita yang ngurusin sampai ke liang lahat, penguburannya, sampai kita itu urusin pembedanya surat ya Pak Zaki ya, dan lain-lain. Nah, kalau umroh mandiri memang itu, dan memang rentan penipuan, ya, karena terus terang dengan pengawasan yang begitu ketat dari undang-undang sebelumnya itu kan begitu ketat pengawasan sampai 2019, undang-undang 2019 itu yang paling ketat sekali, sehingga adanya PPNS, ya, penyidik pegawai negeri sipil, ini polisinya umroh haji, jadi kita diawasin betul, ini sudah tertib. Cuma ketika legalisasi umroh mandiri ini dijalankan, ini kita terus terang ini memiliki banyak risiko ke depan, khususnya dalam pelindungan, pelayanan, pembinaan, pengawasan bagi jamaah atau masyarakat Indonesia yang ingin menjalankan umroh. Baik, Pak Zaki tadi sudah menyampaikan sebenarnya dari Amfuri sikapnya juga mendukung, tidak khawatir, tapi memperingatkan bahwa banyak juga risiko kalau mandiri begitu ya. Pak Zaki, posisinya begini, kadang kan ada orang yang mungkin sudah pernah umroh sehingga dia memilih untuk umroh kembali dengan jalur-jalur mandiri begitu ya Pak Zaki. Nah sekarang dengan kondisi sekarang sudah ada aturan baru seperti ini, bagaimana Amfuri dan juga rekan-rekan dari Biro Umroh ini tetap relevan dan juga tetap bisa dipercaya di tengah tren adanya umroh mandiri seperti saat ini Pak Zaki? Ya, tentu semua biro travel penyelenggara resmi perlu beradaptasi, betul itu. Kita perlu meningkatkan pelayanan, meningkatkan bimbingan, membuat program-program yang unik, pelayanannya harus dimaksimalkan lagi. Karena tidak mungkin, ya, secara logika umroh mandiri bisa lebih murah dengan program umroh bersama biro travel. Karena sebenarnya umroh mandiri nggak mungkin kan. Biro travel itu membeli tiket secara grosir, membeli hotel juga begitu. Dengan eceran itu tidak mungkin lebih murah. Kecuali satu waktu mendapatkan diskon tiket itu mungkin. Tetapi di luar itu semua akan mesti lebih mahal daripada bersama travel. Dan perlu diketahui juga bahwa yang penyelenggara atau masyarakat yang ingin menjalankan umroh mandiri memang boleh sekarang tanpa biro travel. Tetapi perlu diperhatikan dalam pasal 87A bahwa umroh mandiri masih terikat dengan syarat-syarat. Ada 5 syarat tadi sudah dijelaskan, dan yang itu masalah teknis. Yang syarat yang kelima yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa bagi yang akan menjalankan umroh mandiri perlu membeli paket layanan dari penyedia layanan. Dari mana kita bisa mendapatkan penyedia layanan? Dari sistem informasi kementerian. Ya, jadi nanti sistem Kementerian Haji Indonesia itu mungkin akan membuat sebuah platform di mana di situ masyarakat bisa membeli paket layanan dari penyedia layanan. Ya, poinnya saya sudah dapat Pak, bahwa sekali lagi bahwa ini adalah suatu regulasi yang baik begitu, tapi juga tadi Pak Zaki mengingatkan ini bukan sekedar jalan-jalan begitu Pak, ini adalah ada makna ibadah, jadi ada prosesi runutan yang harus dipenuhi ketika umroh, dan ini biasanya juga akan didampingi kalau misalnya memakai travel begitu, dan juga ini juga sangat membuka kesempatan bagi orang yang ingin mandiri untuk bisa
menjalankan umroh begitu. Kita lihat bahwa ini adalah kesempatan yang baik dan makin banyak jalan menuju Tanah Suci. Pak Zaki, terima kasih Pak untuk perspektifnya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.